Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa melaksanakan kajian rutin kita dalam kitab Matnul Ghaya wat Taqrib atau Matan Abi Syuja' yang kita laksanakan setiap hari Jumat dan Selasa siang jam 13. Hari ini hari Jumat tanggal 13 jam 13. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amalun soleh yang menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak nanti. Ikhwani wa akhwati fillah, salawat wa salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan keaktifan kita dalam mengikuti kajian-kajian keilmuan ini, kita nantinya diaku oleh baginda Rasul dan mendapatkan syafaatnya. Ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Yaqul Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun walladhi yubtilu as-salata 11 syai'an. Al-kalamul 'amdu wal 'amalul katsiru wal hadatsu wa hudutsun najasati wa inkishaful 'aurati wa taghyirun niyyati wa istidbarul qiblati wal aklu wasyurbu wal qahqahatu war riddatu. Yaqul walladhi yubtilu as-salata, dan perkara yang membatalkan salat 11 syai'an, ada 11 perkara. Ada 11 perkara yang dapat membatalkan salat. Artinya apabila ada seseorang yang melakukan sholat, jika melaksanakan salah satu dari 11 perkara ini, maka sholatnya batal alias tidak sah. Apa itu? Yang pertama, al-kalamul 'amdu, berbicara dengan sengaja.
Yang dimaksud berbicara di sini adalah al-kalam as-salih bi khitabil adamiyyin. Perkataan yang bisa dikatakan merupakan perkataan manusia. Al-kalam as-salih li khitabil adami. Jadi perkataan manusia, bukan zikir. Kalau zikir, maka tidak membatalkan sholat. Jadi ucapan manusia, nah itu kalau dengan sengaja maka bisa batal. Sengaja artinya ya apa? Dia tahu bahwa dirinya itu sholat, dalam sholat kemudian dia dengan sengaja berbicara. Baik itu pakai bahasa Arab maupun selain bahasa Arab, gitu ya. Kalau itu yang merupakan perkataan manusia, maka itu membatalkan sholat. Misalnya ya, kalau meskipun cuma itu satu huruf atau dua huruf, ya, kalau disengaja maka itu membatalkan. Contohnya misalnya mengatakan li, misalnya gitu ya. Li, fi, nah, li satu huruf tapi memahamkan. Ya, satu huruf memahamkan itu li. Nah, di sini li itu fi'il amr dari kata waqo. Waqo yaqi wiqayatan. Li talabul wiqayah. Qi itu artinya melindungi, ya. Qi lindungilah. Kalau fi talabul wafa dari kata wafa ya fi artinya menepati janji. Talabu bil wafa talabul wafa, kita supaya ditepati janjinya, itu fi. Nah, ini apabila dia dalam sholat mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja, maka batal sholatnya. Termasuk misalnya yang tidak mempunyai makna, misalnya wa, ba, itu ya. Itu kalau dengan sengaja maka batal. Kemudian yang kedua, wal amalul katsiru, melakukan perbuatan yang banyak. Melakukan perbuatan yang banyak. Yaitu melakukan 3 gerakan berturut-turut. Ya, melakukan 3 gerakan berturut-turut. Itu yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Ya. Melakukan 3 gerakan berturut-turut menggunakan anggota badan besar. Misalnya menggaruk, ya, menggaruk ini dengan 3 gerakan berturut-turut. 1, 2, 3. Masuk al-amalul katsir. Ya. Melangkah 1, 2, 3 berturut-turut. Ya, melangkah 1, 2, 3 berturut-turut. Batal. Ya. Itu termasuk al-amalul katsir. Adapun kalau menggunakan anggota badan kecil, misalnya jari jemari, misalnya menggaruk di sini pakai jarinya, meskipun dia lebih dari 3 kali begini,
maka tidak membatalkan. Karena ini tidak dianggap al-amalul katsir. Jadi al-amalul katsir itu adalah 3 gerakan berturut-turut dengan anggota badan yang besar. Tangan, 1, 2, 3. Nah, berturut-turut. Jadi kalau nggak berturut-turut, enggak. Misalnya 1, berarti. Atau lagi 2, berarti. Atau lagi 3, berarti. Nah, ini tidak termasuk berturut-turut, maka itu tidak membatalkan. Jadi kalau berturut-turut 1, 2, 3, itu berturut-turut 3 gerakan yang berturut-turut dilakukan dengan berturut-turut. Mutawaliyat, ya, salah satu harakat mutawaliyat. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sholat adalah wal hadatsu, berhadas. Misalnya ya keluar angin, hadas, atau ya hadas kecil atau hadas besar, ya, berhadas. Terjadi kepadanya sesuatu yang mengakibatkan wajib wudhu atau wajib mandi, ya, nah, namanya berhadas. Maka apabila ada seseorang yang sedang sholat dan berhadas, wudhunya batal, berarti itu, ya. Kalau wudhunya batal berarti sholatnya juga batal, karena sholat itu harus dikerjakan dalam keadaan suci, wudhu. Kemudian wa hudusu an-najasati, terjadinya najis, artinya terkena najis. Hudusun najasati, terkena najis. Misalnya kalau dia ini kejatuhan najis, misalnya, ya, kejatuhan najis yang tidak dima'fu. Kalau dia sholat di atas tanah lapang, ya, sholat di tanah lapang, kemudian ketika dia sholat itu kejatuhan tai burung, misalnya, ya, ada burung buang kotoran mengenai pakaian dan itu basah, ya, dan tainya burung itu basah, misalnya, ya. Maka kalau basah ini kan nggak bisa dibuang langsung, gitu, ya. Kecuali kalau misalnya bisa dibuang secara langsung, misalnya yang terkena itu misalnya ridaknya, ya. Ya, ini pakai ridak, pakai sorban, gitu, ya. Kemudian sorbannya ini yang terkena sorbannya, bukan pakaiannya, bukan bajunya, tapi sorbannya yang terkena, ridaknya, selendangnya yang kena. Maka kalau dia bisa membuangnya langsung, ya, melemparkannya langsung, maka sholatnya tidak batal. Ya. Tapi kalau tidak bisa membuangnya, kalau mengenai pakaiannya gimana? Nggak bisa membukanya itu pakaian. Masih butuh waktu yang agak lama untuk membuka pakaiannya. Tidak bisa melepasnya secara langsung. Tapi kalau kayak sorban itu, ya, selendang itu bisa langsung dibuang, gitu, kan. Maka itu nggak masalah, tidak membatalkan. Begitu juga jika yang mengenainya itu adalah najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu. Najis yang dimakfu, ya tidak ada masalah. Atau najisnya kering, ya, yang mengenai itu najisnya kering. Itu bisa, selagi itu masih langsung bisa dilemparkan, dibuang, ya, langsung dibuang, ya, karena kering maka langsung bisa dilempar, maka langsung bisa dilempar, gitu, ya. Maka itu tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau lengket, ya, kalau lengket karena pakaiannya ini dan dia tidak bisa melepasnya, maka itu bisa membatalkan, ya, membatalkan sholat.
Kemudian perkara yang membatalkan sholat selanjutnya adalah wankishaful aurati, terbukanya aurat. Terbukanya aurat dengan sengaja. Ya, terbukanya aurat dengan sengaja. Adapun kalau misalnya auratnya itu terbuka tidak disengaja, misalnya kena angin, ya, kena hembusan angin, Selagi dia ini bisa menutupnya kembali, ya, selagi dia masih bisa menutupnya kembali, maka tidak membatalkan. Tapi kalau dibiarkan terbuka, ya batal. Ya. Makanya dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa sholat itu kan harus menutup aurat. Sholat itu harus menutup aurat. Maka ya harus menutup aurat dari semua sisi, ya kan? Dari semua sisi. Min kullil jawanib lal asfal. Ya, dari semua sisi, atas, kanan, kiri, depan, belakang. Ya, semua lal asfal, tapi bukan dari bawah. Bukan dari bawah. Kalau misalnya terlihat auratnya itu dari bawah, maka ya, tidak masalah. Ya, ini terlihat. Ya. Jadi misalnya auratnya terbuka dari arah atas, atau misalnya sarungnya ini terbuka oleh angin gitu kan, akhirnya terbuka. Ini kan terbuka auratnya, misalnya ya, sehingga auratnya terbuka. Maka ini membatalkan. Kecuali tadi kalau bisa ditutup langsung, maka tidak membatalkan. Ya. Jadi kembali tadi itu bahwa sholat itu kan harus menutup aurat. Ya, dari semua sisi, bukan dari bawah. Laki-laki itu kan auratnya laki-laki kemarin dijelaskan ma baina surrah warubbah, antara pusar dan lutut. Ya. Jadi pusar bukan aurat, lutut bukan aurat. Antara pusar dan lutut. Maka jika misalnya pahanya terbuka, disengaja membuka pahanya, ya, terbuka pahanya itu disengaja, maka batal. Kalau kena angin, selagi masih bisa menutupnya, maka tidak ada masalah. Adapun kalau kelihatan dari bawah lutut, karena dia pakai sarung dan dia tidak memakai apa-apa misalnya di dalam sarungnya, hanya pakai sarung itu aja, tidak pakai celana dalam, maka dari bawah lutut terlihat, misalnya, ada orang melihatnya, misalnya, maka tidak membatalkan sholatnya. Begitu juga jika seorang wanita ini sholatnya sudah menutup aurat semuanya, jami'u badannya ilal wajhi wal kaffain, ya, maka itu jika misalnya kelihatan dari bawah kakinya, maka itu tidak membatalkan sholat. Selagi itu di bawah kaki. Tapi kalau kelihatan dari bawah siku, dari bawah lutut, maka itu batal sholatnya. Ya. Nah, jadi apalagi kalau terbukanya aurat ini dengan sengaja, maka batal. Tapi kalau tidak dengan sengaja, maka tidak membatalkan sholat jika bisa langsung ditutup kembali. Jika bisa langsung ditutup. Kemudian
Hal yang membatalkan sholat selanjutnya adalah taghyirun niyati, dan merubah niat. Merubah niat. Sholat itu kan harus niatnya itu dari awal sampai akhir itu harus tabit. Kalau misalnya ada keinginan keluar sholat, ingin membatalkan sholat, ya, maka sholatnya batal. Ya, apa namanya, sholatnya batal kalau merubah niatnya. Misalnya niatnya digantungkan begini. Ya, nanti kalau ada si fulan datang dan apa namanya, si fulan ketika datang nanti, ketika dia ini membaca salam, maka saya akan membatalkan sholat saya. Maka ketika itu dia batal. Ya. Ini tidak boleh ada keinginan untuk membatalkan sholat. Tidak boleh ada apa namanya, merubah niat. Ya, tidak boleh merubah niat. Jadi kalau dia misalnya dengan niat keluar dari sholat, itu namanya merubah niat. Maka batal sholatnya ketika itu juga. Ya. Kemudian wastidbarul qiblati, termasuk perkara yang membatalkan sholat adalah membelakangi kiblat. Ya, membelakangi kiblat. Nah, membelakangi kiblat yang dimaksud adalah yanharif anha bi sadrihi, yanharif, dadanya ini tidak menghadap kiblat secara langsung, ya, miring, yanharif anha. Jadi dadanya ini miring, jadi tidak menghadap kiblat. Ya, misalnya miring kanan atau miring kiri, gitu ya. Maka itu termasuk istidbarul qiblah, maka itu membatalkan sholat, batal sholat. Jadi kalau sholat itu kan harus menghadap kiblat. Yang dikatakan menghadap kiblat itu kan dadanya ini harus menghadap kiblat. Ya. Kemudian wal aklu wasyurbu, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum, makan dengan sengaja batal. Yang dimaksud makan ibtila, ya. Ibtila at-ta'am, ini menelan makanan. Ya, menelan makanan. Meskipun itu cuma sedikit, ya, kalau itu ya meskipun cuma sedikit, kalau makan dan minum itu dengan sengaja, menelan minuman, menelan makanan dengan sengaja, meskipun cuma sedikit, ma'al ilmi wa dzikr, dia ingat dan tahu bahwa dirinya itu lagi sedang sholat, ya, kok menelan makanan atau menelan minuman, maka batal. Meskipun cuma sedikit, meskipun hanya sisa makanan yang ada di dalam mulutnya, misalnya, atau yang ada di dalam sela-sela giginya. Ya, misalnya dia di sela-sela giginya itu ada sisa-sisa makanan habis makan sate. Ya, kalau makan sate kan mesti ada sisa-sisa makan, apalagi ya giginya tidak sehat, ya giginya sudah bolong-bolong, itu biasanya masih ada sisa-sisa makanan itu yang nyangkut di giginya itu, ya. Nah, ketika sholat ini nggak berkumur dulu, nggak dibersihkan dulu, nggak sikat gigi dulu, nggak siwakan dulu misalnya. Nah, ada makanan yang tersisa yang nyangkut di giginya itu, kemudian ketika dia sholat ditelan, sengaja ditelan, tahu kalau dia sholat, maka sholatnya
maka sholatnya menjadi batal. Yang sholatnya menjadi batal, ya meskipun cuma satu sedikit sekali itu, sedikit sekali sisa makan kan sedikit sekali, maka batal. Atau misalnya ada air yang ada di bibirnya, ya. Waktu wudhu ini bibirnya tidak dibersihkan, ya. Ketika sholat ada bekas air yang menempel, ya, yang masih melekat di bibirnya ini. Ketika sholat kemudian dia jilat, kemudian ditelan. Ini termasuk minum, ya, kategori minum dengan sengaja, maka batal. Sholatnya menjadi batal. Kemudian di antara perkara yang dapat membatalkan sholat adalah wal qahqahatu. Al-qahqaha ini tertawa terbahak-bahak. Jadi di sini tidak harus terbahak-bahak, ya. Tertawanya tidak harus terbahak-bahak. Jadi kalau tertawanya itu ya khuruj harfaini amdan, keluarnya dua huruf dengan sengaja, bukan maghluban, ya. Jadi tertawa dengan sengaja, ya, dengan ini keluarnya dua huruf dengan sengaja, dhahik maksudnya. Maka ini dapat membatalkan sholat, ya. Kalau hanya tersenyum gitu, ya, karena ada yang menggoda kemudian tersenyum, ya, maka tidak membatalkan. Tapi kalau sampai ketawa, sampai keluar huruf dua huruf, ya, huruf harfain amdan dengan sengaja, maka itu batal, ya. Pokoknya setiap sesuatu tadi makan minum tadi itu termasuk, ya, makan minum tadi termasuk pokok setiap sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dan setiap sesuatu yang dapat membatalkan puasa itu juga dapat membatalkan sholat. Setiap sesuatu yang dapat membatalkan puasa maka dapat membatalkan sholat. Puasa itu kan tidak boleh makan, tidak boleh minum, atau memasukkan sesuatu pada jauf itu kan batal, membatalkan. Memasukkan sesuatu pada jauf, tidak harus makanan. Maka memasukkan sesuatu ke dalam jauf, ke dalam rongga tubuh, maka itu membatalkan puasa. Itu maka juga jika dilakukan ketika dia sholat, maka juga membatalkan sholat. Jadi tadi wal-aklu wasyurbu tadi, ya, ma yubtilus shaum yubtilus shalah. Sesuatu yang dapat membatalkan puasa juga membatalkan sholat. Wal qahqahatu, dan tertawa, ya, khuruju harfain hamdan. War riddatu, dan riddah. Riddah murtad, ya, jatuh dalam kekufuran, maka dapat membatalkan sholat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riddah itu menurut Al-Imam Nawawi pengertiannya adalah qat'ul islami biqaulin aw fi'lin aw i'tiqadin kufri. Kira-kira qat'ul Islam, memutus keislaman dengan biqaulin, dengan perkataan, aw fi'lin, atau perbuatan, aw i'tiqadin kufriyin, atau keyakinan yang kufur. Itu riddah. Orangnya disebut murtad. Kalau kita ingin mengetahui macam-macam riddah ini, contoh-contohnya bisa kita merujuk ke kitab-kitab para ulama. Di antaranya kitab yang kecil, sederhana, tapi isinya ini luar biasa, ya. Kecil tapi isinya luar biasa. Seperti kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq ini di Indonesia itu masyhur, sangat masyhur, dan banyak dipelajari di pondok-pondok pesantren, ya. Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi itu
mempunyai perhatian terhadap kitab ini. Ya. Mempunyai perhatian terhadap kitab ini, kemudian beliau melakukan ikhtisar, ya. Melakukan ikhtisar atau meringkas kitab Sulamut Taufiq ini menjadi Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin itu. Jadi beliau ringkas, kemudian dikasih nama dengan nama bangsa. Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin Daruri. Jadi beliau ringkas dan namanya dinisbatkan kepada nama beliau. Jadi Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin Daruri. Al-Kafil bi'ilmiddin Daruri yakni yang memuat tentang ilmu-ilmu agama yang pokok. Karena memang dalam kitab Sulamut Taufiq ini isinya itu bukan hanya fikih, bukan juga akidah. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak. Ya. Maka oleh Syekh Abdullah sebagai bentuk perhatian beliau terhadap ilmu agama yang pokok, maka kitab Sulamut Taufiq ini beliau ringkas ya dengan lebih menyempurnakan isinya, lebih menyempurnakan isinya. Ya, misalnya dalam kitab Sulamut Taufiq ada pendapat-pendapat yang dhaif dalam mazhab oleh Syekh Abdullah, kemudian pendapat yang dhaif ini diganti dengan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, diganti dengan pendapat ulama yang rajih, yang kuat, sehingga menyempurnakan dari kitab asli. Karena itu maka kitab Mukhtasar ini juga perlu untuk kita kaji, ya, sebagaimana juga kita juga perlu mengkaji kitab Sulamut Taufiq. Ya. Di dalam kitab Sulamut Taufiq, juga dalam kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari, ini disebutkan, ini kitab kecil tapi isinya lengkap. Ya. Bisa kita jadikan rujukan. Ya. Bisa jadi bahan kajian kita juga untuk menjalani ilmu agama. Dalam kitab Sulamut Taufiq, dalam kitab Mukhtasar ini disebutkan ya contoh-contoh kufur, bahwa kufur itu ada 3, ada qauli, ada fi'li, ada i'tiqadi. Ada kufur i'tiqadi misalnya dalam kitab Sulamut Taufiq dijelaskan contohnya seperti meyakini ragu-ragu terhadap adanya Allah, ragu-ragu terhadap adanya Allah, asyakku fillah, ragu-ragu tentang Allah, tentang adanya Allah, tentang kekuasaan Allah. Au fi rasulih, atau ragu-ragu tentang Kanjeng Nabi sebagai utusan Allah, ragu-ragu. Ya. Au fil Quran, ragu-ragu tentang Al-Quran. Ya. Ragu-ragu bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Dia ragu-ragu. Kalau tidak percaya jelas, kalau tidak percaya jelas dia murtad. Ini ragu-ragu juga mengakibatkan seorang jadi murtad. Karena seorang Muslim itu wajib yakin, saya yakinnya bahwasanya Allah itu ada. Seorang Muslim wajib yakin, saya yakinnya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Seorang Muslim wajib yakinnya meyakini bahwasanya Allah itu Maha Adil dan lain-lain. Dan wajib yakinnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi untuk utusannya. Di sini dikatakan asul iman ini tidak layak kus mana yazid layak kus. Pokok keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang. Harus stabil, tetap. Keimanan kita kepada Allah tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Tetap. Adapun
yang dikatakan al-iman yazid wa yanqus, bahwa iman itu bisa bertambah bisa berkurang, itu maksudnya adalah min haitsul amaliyah, dari sisi amaliyah, ya. Dari sisi amaliyah. Dari sisi amaliyah itu bisa bertambah bisa berkurang. Ketika imannya tebal, maka amalnya rajin beramal. Ketika imannya tipis, maka susah mau sholat misalnya, males sholatnya. Ini namanya al-iman yazid wa yanqus di sini maksudnya. Ya. Min haitsul amaliyah, dari sisi amaliyah. Tapi min haitsul asl, ya, aslul iman, asal keimanan, pokoknya keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang. Iman kepada Allah tidak bertambah, tidak berkurang. Wajib sabit. Ini diantara contoh kufur i'tiqadi. Termasuk juga kufur i'tiqadi ini adalah menisbatkan sesuatu yang wajib disucikan dari Allah. Menisbatkan sifat yang tidak layak bagi Allah yang wajib disucikan dari Allah. Seperti al-jisim. Menisbatkan sifat jisim kepada Allah. Karena yang namanya jisim itu sesuatu yang bisa sesuatu yang punya panjang lebar ke dalam. Ma lahu tulun wa 'ardun wa 'umqun, yang punya panjang lebar ke dalam. Ma tarakkaba min ajza, sesuatu yang terdiri dari beberapa bagian, itu namanya jisim. Ma lahu hajm, sesuatu yang punya bentuk, itu jisim. Jisim ini makhluk. Jisim ini makhluk. Maka barang siapa yang memahami makna jisim, kemudian dia mengatakan Allah itu jisim, jelas dia bukan orang Islam. Ya. Mujassim, maka di sini Al-Imam Syafi'i mengatakan al-mujassim kafir. Al-mujassim itu kafir. Mujassim itu kafir kata Imam Syafi'i. Mujassim yang dikafirkan, mujassim siapa? Mujassim yang ini yang apa istilahnya? Meyakini bahwa Allah itu adalah berupa jisim, mempunyai panjang lebar ke dalam. Begitu juga yang mengatakan Allah jismun lakal ajsam, ini juga bisa membahayakan akidahnya. Karena orang yang mengatakan Allah jisim lakal ajsam itu sama dengan ketika kita mengatakan kita ini kan jisim kita dengan jisimnya sapi beda. Jisim kita dan jisimnya sapi beda, tapi kan sama-sama jisim. Itu kan sama-sama jisim. Sama-sama menisbatkan jisim kepada Allah. Maka nanti oleh karena itu, maka mujassimah itu, ya mujassimah itu para ulama sepakat bahwa mereka ini keluar dari Islam. Ya, itu sepakat. Adapun sebagian ulama yang tidak mengatakan mujassimah itu mahmul kepada mereka yang tidak mujassim, yang tidak paham makna jisim. Ya. Itu mujassim yang tidak paham makna jisim. Adapun seorang mujassim yang paham makna jisim, bahwa jisim itu punya panjang, punya lebar, punya kedalaman, punya bentuk, ini jelas. Ya. Berarti dia tidak menyembah Allah, yang dia sembah adalah selain Allah. Ini termasuk kufur keyakinan, ya, yang bisa menjerumuskan seorang dalam riddah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian di antara contoh ridha itu kufur fi'li. Kufur fi'li itu misalnya sujud kepada matahari, bulan, bintang, ya, baik dengan niat ibadah maupun tidak, itu kufur. Ya. Atau Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan rembulan. Jadi sujud kepada selain Allah, selain manusia,
maka itu kufur, baik dengan niat ibadah. Adapun sujud kepada sama manusia, kalau dengan niat ibadah maka kufur, jika tidak dengan niat ibadah maka tidak kufur. Haram, tidak boleh kita sujud sama manusia, itu tidak boleh. Ya, ini juga dalam kesempatan ini termasuk yang menyebabkan seorang itu jadi murtad itu adalah kalau menginjak Quran dengan sengaja, mushaf itu ya, menginjak mushaf dengan sengaja, menduduki mushaf dengan sengaja dan membuangnya di tempat sampah yang menjijikkan itu dengan sengaja, maka itu suatu kekufuran. Ya. Suatu kekufuran. Termasuk kufur perkataan, memanggil sesama muslim dengan sebutan kafir atau Yahudi atau Nasrani, ya, tanpa sebab apa-apa, tidak dengan tujuan tasbih, tidak tujuan menyerupakannya, tidak ada sebab apa-apa, kemudian dia memanggil saudara sesama muslim dengan sebutan kafir, maka yang memanggil inilah yang ya, makanya hati-hati dalam urusan takfir ini ya, hati-hati, benar-benar hati-hati. Tidak boleh kita mengkafirkan sama muslim, memanggil sama muslim dengan sebutan kafir itu tidak boleh tanpa sebab, ya, tidak boleh. Ya. Kata Nabi itu faqad ba'a bihima man qala li akhi ya kafir, orang siapa yang berkatakan pada saudaranya sama muslim wahai kafir, maka jika memang tidak terbukti, jika memang apa yang dikatanya tidak terbukti ya, tidak sama sekali dia ini tidak terjebak dalam kekufuran, maka yang dipanggil ini, yang memanggil inilah yang kafir. Ya. Jadi kayak kita menunjuk kita sendiri di dalam cermin, ya. Kita menunjuk cermin, maka kembali sendiri kan. Hanya hati-hati dalam urusan takfir, kita hati-hati. Syekhuna Syekh Abdullah Al-Harari itu betul-betul mewanti-wanti pada murid-muridnya untuk tidak tidak gampang dalam masalah ini. Harus berhati-hati dalam urusan ini. Ya, harus betul-betul berhati-hati. Makanya beliau mengingatkan murid-muridnya jangan sampai melayani pertanyaan-pertanyaan yang isinya itu mempertanyakan hukumnya orang berkata demikian ini gimana, kufur apa tidak, tidak boleh dilayani. Cukup kita menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama, itu cukup. Jangan sampai kita melayani pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekufuran ini, yang ini karena masalahnya pelik gitu ya, masalahnya pelik. Karena apabila ada yang melayani hal-hal kayak gini, maka dia bisa menjerumuskan dirinya dalam kerusakan. Makanya harus berhati-hati. Jadi kalau tidak ada sebab apa-apa, tidak boleh kita mengafirkan sama muslim. Tidak boleh. Tapi kalau tujuannya adalah tasbih, jika misalnya ada seorang yang memanggil sama muslim dengan tujuan tasbih dan ada qarinah, menyerupakan dengan orang kafir, menyerupakan dengan orang Yahudi, menyerupakan dengan orang Nasrani, tapi ada qarinah yang menunjukkan itu, maka yang mengkafirkan ini tidak dikafirkan. Tapi tidak boleh. Contohnya gimana? Misalnya ada seseorang yang ngakunya Islam, ya, KTP-nya Islam, ya. Tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, maksiat, rajin dia maksiat, ya. Zina, minum-minuman keras, biasa. Ya. Pokoknya tidak mencerminkan seorang muslim. Karena sebab ini, maka kemudian dia dipanggil dengan sebutan Yahudi atau kafir. Kafir, Yahudi. Maksudnya dia adalah dia menyerupakan dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa dan lain-lain.
maka dia ini tidak mencerminkan dia seorang muslim. Karena sebab itu maka dia dipanggilkan. Maka yang manggilnya ini tidak dikafir, yang manggilnya tidak dikafir. Karena itu maksudnya adalah tasbih, ta'awilan, ya, tasbih. Tapi tetap tidak boleh, ya, tetap tidak boleh kita tetap tidak boleh kita mengkafirkan, ya, memanggil dia dengan sebutan kafir itu tidak. Bagaimanapun jika dia ini tidak pernah melakukan kekufuran, tidak pernah meyakini kekufuran, tidak pernah berbuat kekufuran, tidak pernah mengatakan kekufuran, tidak pernah meyakini kekufuran, ya, tidak pernah berbuat kekufuran, maka dia ini muslim, ya, muslim, tapi ahli maksiat. Dia muslim selagi dia ini tidak melakukan salah satu dari 3 hal. Meskipun dia nggak pernah sholat, tidak pernah puasa, ya, ahli maksiat, muslim, dia tetap muslim. Tidak boleh kita kafirkan, ya. Tapi dia ini ahli maksiat. Muslim yang asyi, muslim yang fasik, ya. Muslim yang fasik ini kalau meninggal tahta masyiatillah, kalau dia belum sempat taubat tahta masyiatillah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya, masukkannya dalam neraka sesuai dengan amal perbuatannya. Tapi jika Allah menghendaki, maka Allah akan mengampuni dosanya sehingga Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Pada akhirnya orang yang selagi dia muslim, maka dia endingnya pasti akan masuk surga. Dan akhirnya pasti dia akan masuk surga. Sebagaimana firman Allah, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wazn dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, yani sementara dalam hatinya itu masih ada, meskipun cuma sedikit dalam hatinya itu ada iman, meskipun cuma sedikit, maka dia pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi barang siapa yang melakukan salah satu dari 3 ini, maka dikatakan murtad. Apabila dia sholat, ketika sholat melakukan salah satu dari 3 hal ini, maka dia ya murtad, keluar dari Islam. Kalau menjadi Islam murtad, maka sholatnya batal. Sholatnya menjadi batal. Ya, hanya dalam sholat dia ini, yang ketika sujud, yang dia membayangkan apa yang sujudnya itu malah nyembah, bukan nyembah Allah. Dalam sujudnya dia malah nyembah selain Allah. Dengan niat dia nyembah selain Allah. Kufur kalau gitu. Murtad. Maka dia jadi murtad. Nah, orang yang terjerumus dalam kekufuran ini, maka dia wajib kembali kepada Islam. Orang yang murtad itu maka wajib kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak dengan baca istighfar. Ya, taubatnya orang murtad itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian wal iqla'u amma waqa'a bihi riddah. Kemudian melepaskan kemurtadan yang dia lakukan. Jangan sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya masih ada keyakinan kufur. Jangan sampai dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi kakinya masih menginjak Quran. Tidak ada Quran. Harus iqla', harus melepaskan diri dari kekufuran. Kemudian yang ketiga harus nadam, harus menyesali terhadap apa yang terjadi kepadanya, apa yang pernah dia yakini, keyakinan kufur yang ia yakini harus disesali. Perbuatan kufur yang pernah ia lakukan harus dia sesali. Perkataan kufur yang pernah dia lakukan harus disesali. Dan wal azmu ala an la ya'udha dan harus azm, harus apa? Bertekad bulat untuk tidak kembali kepada hal yang sama, pada kekufuran yang sama yang pernah dia lakukan. Itu baru dia dikatakan
konteks apa namanya? Jadi ridha itu sangat berbahaya ya. Ridha itu sangat berbahaya. Sebab kalau sampai seorang itu jatuh dalam ridha ini, maka termasuk orang yang paling merugi. Karena akibat ridha itu maka semua amal baiknya terhapus. Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang kafir ya setelah beriman, faqad habita 'amaluhu, maka amal baiknya itu terhapus. Tinggal amal jeleknya. Amal jeleknya itu tetap. Amal baiknya itu yang terhapus. Kalau ingin habis amal jeleknya itu, kalau dia masuk Islam lagi, maka dia harus taubat secara khusus terhadap amal jeleknya. Jadi, kalau dia murtad, maka semua amal baiknya terhapus semua. Ketika dia masuk Islam, maka dia memulai amal baru, memulai amal soleh baru. Dihitung mulai nol lagi. Kan rugi. Makanya kita berlindung kepada Allah agar dijauhkan diri dari yang namanya ridha. Ya, ini perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Ya. Jadi saya lihat ada pertanyaan, satu pertanyaan. Saya lihat, saya baca. Saya pernah dengar dari seorang mengatakan sah sholatnya seorang muslim dalam keadaan telanjang, buka auratnya di tempat yang gelap gulita, dan ia mengambil ilmu tersebut dalam kitab bagi apakah ini benar Ustaz? Ya Allah alam ya, yang saya tahu bahwa yang disampaikan oleh guru kita bahwa sholat itu harus dalam keadaan menutup aurat meskipun di tempat yang meskipun di tempat yang gelap gulita gitu ya. Jadi mungkin ada pendapat gitu mungkin ya. Tapi pendapat itu kan macam-macam. Ada yang mu'tabar, yang tidak mu'tabar gitu ya. Pendapat itu ada yang mu'tabar, ada yang tidak mu'tabar. Ya. Ada yang bisa diambil pendapat itu, ada yang tidak bisa diambil gitu ya. Kalau kata guru kita Syekh Salim Alwan, dia mengatakan meskipun dalam keadaan gelap gulita maka harus dalam menutup aurat ya, harus tetap menutup aurat. Jika memang tidak ada pakaian yang lain, kecuali pakaian yang najis itu misalnya, maka sholatnya kan ala halatihi, termasuk itu sama dengan orang yang faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan dua alat sesuci, sama dengan orang yang tidak menemukan air atau tidak menemukan tanah untuk tayammum. Kalau misalnya memang nggak punya pakaian sama sekali, ya sholat apa adanya begitu. Dia memang nggak punya pakaian, dia memang nggak punya pakaian, ya sholat apa adanya, kan begitu. Memang nggak ada pakaian sama sekali. Mau pinjam, dia di tengah hutan, nggak ada pakaian sama sekali, misalnya, ya kan sholat dengan apa adanya. Ya. Saya kira karena waktu sudah ini mau habis sudah ya, tinggal beberapa menit lagi, maka untuk kajian kita, kalau mengaikan. Kalau dimengaikan niatnya sebelum sholat, apakah sholatnya sah atau sah? Nggak paham ini pertanyaannya ya. Dimengaikan itu apa maknanya? Nggak paham ya.
Atau kalau misalnya niatnya sebelum sholat itu niat. Dalam mazhab Syafi'i niat itu harus bersamaan dengan perbuatan, dengan takbiratul ihram sholat. Dalam mazhab Syafi'i. Adapun selain Syafi'i maka niat itu tidak harus bersamaan dengan perbuatan. Meskipun niatnya dilakukan tidak lama, ya, sebelum dia sholat maka sah. Itu kalau memang itu yang ditanyakan, karena pertanyaannya tidak jelas, ya. Mengaitkan. Kalau dia mengaitkan niatnya, mengaitkan dengan sesuatu, gimana itu maksudnya? Mengaitkan niat sebelum sholat, apakah sholatnya sah? Mengaitkan niatnya sebelum sholat. Tidak tahu ya ini, tidak paham saya pertanyaannya. Kalau menggantungkan tadi ya, kalau menggantungkan niat dengan perbuatan yang akan datang. Ya, tadi itu nanti kalau si fulan datang mengetuk pintu, maka sholat saya akan batal, saya batalkan. Saya akan membatalkan sholat misalnya. Maka itu namanya merubah niat, meskipun masih akan, ya, maka batal sholat. Itu yang saya tahu. Kalau yang mengaitkan dengan sholat sebelumnya, Allahu a'lam. Ya. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahmid. Allahumma sholli ala sayyidina وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.